Oke, selamat pagi semuanya, kelas 10. Terima kasih sudah bergabung di dalam pembelajaran bahasa Jawa. Pertemuan hari ini Pak Iskia akan melanjutkan materi tentang aksara Jawa. Seperti yang sudah Pak Iskia umumkan di minggu kemarin, bahwa hari ini kita masuk akan ke dalam sandangan dan juga pasangan. Nah, Pak Iskia bertanya, apakah kalian sudah menghafalkan 20 aksara yang tanpa pasangan kemarin yang Pak Iskia minta kalian untuk menghafalkan? Sudah ya? Oke, kenapa? Karena ini berguna untuk kita belajar sandangan dan juga pasangan. Karena apa? Karena masuk di dalam contoh kata di dalam penulisannya nanti. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu di sini, ya, yaitu kita akan belajar tentang sandangan. Nah, sandangan dalam aksara Jawa itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk tanda vokal dan tanda ganti konsonan. Kita akan bahas yang tanda vokal terlebih dahulu. Tanda vokal yang pertama, itu namanya ulu. Ini letaknya ada di atas aksara. Sebagai contoh ini, ya, ada kata iki. Ingat, aksara Jawa itu penulisannya berdasarkan pemenggalan suku kata iki. Berarti kita tulis aksara ho dulu di sini. Kemudian diberi sandangan wulu, letaknya ada di sini. Oke, lanjut aksara ko. Kemudian diberi sandangan wulu di sini. Kata iki. Oke. Selanjutnya sandangan suku. Sandangan suku itu letaknya ya ada di bawah. Jadi menyambung dengan aksara. Sebagai contoh, ingat pemenggalan suku kata bu dan hu. Oke, kita tulis dulu aksara ho di sini. Kemudian diberi sandangan suku. Aksara ko kita tulis lagi, diberi sandangan suku. Begitu? Oke. Nah, ini dia sandangan berikutnya, yaitu banyak yang sulit membedakan penggunaan taling dan pepet. Taling itu letaknya ada di samping aksara, sedangkan pepet ada di atas aksara. Bagaimana sih Pak cara membedakannya? Nah, ini Pak Iskia jelaskan. Cara membedakannya. Ingat bahwa huruf vokal di dalam bahasa Jawa itu ada 8. Kok ada 8 Pak? Iya. Ada A, kemudian O, I, U, E, E, dan O. Wah, banyak kan? Ya. Jadi sekali lagi, huruf vokal di bahasa Jawa itu ada A, O, I, U, E, dan O. Lanjut di sini, perbedaan atau cara membedakan taling dan pepet. Jikalau di dalam soal Pak Iskia beri tanda seperti ini, kalian tentunya mudah membedakan mana yang menggunakan taling dan menggunakan pepet. Nah, biasanya di soal-soal yang lain, di soal-soal nantinya, Pak Iskia jarang sekali menggunakan tanda baca seperti ini. Cara membedakannya bagaimana? Harus dilafalkan, harus diucapkan supaya bisa membedakan antara taling dan pepet. Karena taling itu untuk E dan E, sementara pepet itu hanya untuk E. Nah, fokus kalian ada di sini, pepet. Jikalau ada kata-kata yang menggunakan huruf E, silahkan huruf E itu dibunyikan E terlebih dahulu. Seperti kata sego. Jelas? Karena sudah ada tanda baca ini, berarti kata sego, E di sini dibunyikan E dan menggunakan tanda pepet. Misalnya ada contoh lain Pak, ada. Misalnya ada kata-kata di sini rego. Di sini, menurut kalian menggunakan taling atau pepet? Bacanya adalah re. Nah, tadi Pak Iskia mengatakan kalau bacanya re, ini berbunyi e, berarti otomatis menggunakan pepet. Ini bacanya rego, bukan rego. Ya, oke. Pak Iskia lanjut, misalkan ada kata seperti ini. Bacanya bebek atau bebek?
Betul. Bacanya bebek. Kalau bacanya bebek berarti menggunakan apa? Iya, berarti menggunakan talik. Oke? Menggunakan talik. Sampai sejauh ini paham ya? Cara membedakan antara taling dan bebek. Oke, Pak Iska kembali ke contoh soal. Ini ada contoh soal kata-kata lele. Ya, lele berarti e. Kalau e berarti menggunakan taling. Berarti taling kita tulis terlebih dahulu di sini. Aksara lo. Selanjutnya taling kita tulis lagi aksara lo. Selesai. Yang pepet bagaimana Pak? Oke, kita bahas. Yang pepet. Berarti aksara so kita tulis terlebih dahulu. Ya. Kemudian diberi sandangan pepet. Kemudian aksara go di sini. Jelas ya? Oke, Pak Iska lanjut untuk tanda vokal atau sandangan taling tarung. Taling tarung itu untuk tanda vokal O. Jadi yang ditulis taling terlebih dahulu, aksaranya kemudian tarung. Sebagai contoh ada kata toko. Oke? Kata toko. Ya, kata toko berarti kita tulis apa dulu? Taling dulu di sini. Aksara ko, jangan lupa diberi tarung. Kemudian taling terlebih dahulu. Oh maaf, bukan aksara to. Maaf Pak Iska, keliru. Yang betul harusnya, ya. Yang betul harusnya adalah aksara to dulu. Pak Iska mahmud aksara ko. Betul. Maaf. Berarti aksara to kita tulis dulu. Diberi tarung. Kemudian taling lagi. Aksara ko kita tulis, jadi nyambung, kemudian diberi tarung. Toko. Nah, ini adalah sandangan untuk tanda vokal. I, U, E, dan O. Sampai sejauh ini paham? Oke, Pak Iska lanjutkan. Sekarang sandangan untuk tanda ganti konsonan. Tanda ganti konsonan itu ada R, ada H, ada eng, kemudian yo, ro, dan r. Paham ya? Perhatikan. Sekarang kita masuk di sini. Tanda ganti konsonan layar. Ini ada di atas aksara. Ada kata po, pa, sar. Ya, ada kata pasar di sini. Nah, perhatikan. Berarti aksara po kita tulis dulu. Aksara so kita tulis dulu. Ya, kemudian diberi la ya. Loh, Pak, misalnya aksara po, kemudian aksara so, aksara ro, kemudian di pangku, apakah itu juga salah? Ini salah. Ya, ini salah. Sebelum ada aturan sandangan, ya, kalau kalian menulis model seperti ini, oke, ini betul. Tetapi setelah aturan sandangan layar ini keluar, ini salah. Karena mengapa? Karena nanti ini digunakan di dalam pasangan. Akan berguna di dalam menulis ketika ada pasangan aksara Jawa. Jadi konsepnya sama. Pak, misalnya R-nya di tengah, apakah ada contohnya? Ada. Misalnya ada contoh, sorry Pak Iska tulis di sini ya. Ada contoh misalnya kata wargo. Ini R-nya di tengah nih. Berarti gimana Pak? Ya sama. Aksara wo kita tulis dulu. Kemudian layar baru aksara go. Jelas sampai di sini? Oke, kita lanjut. Sandangan berikutnya yaitu namanya weknyan. Ya. Sandangan weknyan itu digunakan untuk tanda ganti konsonan H. Ada kata sa, wah. Cara penulisannya, aksara so kita tulis terlebih dahulu. Kemudian aksara wo, ingat bukan ho di pangku, bukan, tetapi weknya seperti ini. Berbunyi sawah. Pak, kalau di tengah, oke, kayak tadi ya layar ya, ada kata pahlawan. Berarti gimana? Aksara po, kemudian bukan aksara ho diberi pasangan lo, bukan, tetapi langsung diberi weknya.
dan seterusnya. Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Sandangan cecak atau kata ganti konsonan eng. Ada kata ko, ada kata cang, berarti kacang. Berarti aksara ko kita tulis terlebih dahulu. Kemudian aksara co dan diberi cecak di atas. Ya. Misalnya ada di tengah, misalnya loh ya, misalnya ada kata ini bongso. Berarti aksara bo kita tulis dulu. Kemudian bukan ngo kita tulis bukan, tetapi langsung diberi sandangan cecak. Kemudian aksara so. Jelas ya? Oke. Kita lanjut ke pangkon. Pangkon ini adalah tanda penghilang vokal atau ditulis di akhir kata atau di akhir kalimat saja. Sebagai contoh di sini ada kata misalnya ya sikil. Berarti aksara so kita tulis dulu. Kemudian bisa dengan apa? Betul, sandangan wulu. Aksara ko kita tulis, kita beri sandangan wulu. Kemudian aksara lo kita tulis terlebih dahulu. Kalau seperti ini dibaca si ki lo. Padahal yang diminta hanya sikil. Nah, lo di sini biar berbunyi huruf L. Karena ini sudah di akhir kata atau di akhir kalimat, maka harus digunakan pang. Hanya hi menjadi sikil. Pak, apakah pangku bisa digunakan di tengah kalimat? Tidak bisa. Di tengah kata juga tidak bisa dan tidak boleh. Karena pangku ini hanya berlaku untuk di akhir kata atau di akhir kalimat saja. Jelas ya? Oke, baik, sekarang lanjut. Sekarang pengkal di sini. Ya, tanda ganti konsonan yo. Di sini ada kata setio. Ingat, kata setio di sini taling atau pepet? Ada yang tahu? Se, berarti jelas menggunakan pepet. Oke? Aksara so kita tulis terlebih dahulu, kemudian diberi pepet. Kemudian aksara to kita tulis. Nah, di sini fungsinya bukan diberi pasangan yo, ya bukan, tetapi diberi pengkal. Seperti ini wujudnya. Nah, jelas ya? Oke, baik, sekian lanjut. Sekarang cokro, tanda konsonan ro. Ini ada di bawah kalimat, jadi nyambung dengan aksaranya. Ada kata kroso. Sekali lagi, aksara ko Pak Iskia tulis terlebih dahulu. Bukan diberi pasangan ro, tetapi diberi sandangan cokro. Jelas? Kemudian aksara so. Khusus cokro ini, khusus cokro itu bisa ditambahi ya sandangan untuk i, u, e dan o. Bisa. Sebagai contoh, misalnya ada kata krikil. Berarti aksara padu kita tulis, aksara ko kita tulis terlebih dahulu. Diberi sandangan cokro, biar berbunyi kri, karena ini bacanya kro, berarti diberi sandangan wulu. Kemudian aksara ko kita tulis lagi, beri sandangan wulu. Aksara lo, ingat karena ini sudah di akhir, berarti diberi pangkon. Jelas? Oke. Sekarang misalnya, itu kan tadi untuk tambahan i. Sekarang misalnya Pak, apakah e bisa? Bisa. Pak Iska tulis di atas ini ya, jadi kalian jangan bingung ya. Pak Iska tulis di atas ini. Misalnya ada kata ini. Ini bacanya kereto apa kereto? Benar. Yang betul adalah kereto. Kalau kre berarti menggunakan taling. Berarti taling kita tulis terlebih dahulu di sini. Kemudian aksara ko diberi sandangan cokro. Kemudian aksara to. Selesai. Pak, kalau o oke. Misalkan ada kata kroto. Kroto kalian tahu ya, adalah makanan hewan. Sama, berarti yang ditulis ada taling dulu.
karena ke taling tarung itu letaknya paling depan. Kemudian aksara ko, jangan lupa diberi sandangan cokro dan ditaruh. Ini berbunyi kro, kemudian taling lagi, aksara to, kemudian ditaruh. Kroto. Nah, Pak, sekarang misalkan yang U gimana? Nah, ini misalnya ada kata krungu, Pak Iska tulis di atas ya. Berarti aksara ko kita tulis terlebih dahulu. Ingat, untuk kasus ini diberi sandangan suku terlebih dahulu. Cokronya gimana, Pak? Seperti ini. Nah, ini menjadi kru. Kemudian aksara ngo diberi suku. Oke? Dan sandangan yang terakhir namanya cokro keret. Kalau cokro tadi untuk A, untuk I, U, E, dan O, khusus cokro keret ini hanya untuk R saja. Jadi untuk E, R. Nah, sebagai contoh ada kata R. Kita tulis dulu. Berarti aksara ko diberi sandangan ke. Apakah perlu diberi pepet? Tidak perlu. Karena cokro keret di sini sudah berbunyi E. Jadi tidak perlu diberi pepet. Kemudian aksara to diberi pepet, kemudian aksara go jangan lupa diapakan? Dipangku. Selesai untuk sandangan. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, Pak Izkia akan melanjutkan ke pasangan. Ya, pasangan aksara Jawa itu ada 20 sama seperti aksaranya. Cuman bedanya, ini Pak Izkia tidak bisa mengelompokkan karena hampir semua berbeda. Hanya ada beberapa yang sama. Nah, titik yang menjadi titik atau ciri-ciri yaitu aksara yang letaknya ada di samping aksaranya, pasangan yang letaknya ada di samping aksara, itu hanya ada 3. Aksara ho, aksara so, dan aksara po. Pasangan ho itu letaknya ada di samping seperti ini wujudnya. Bagian depannya hilang. Aksara no seperti ini. Aksara co ada di bawah. Aksara no di bawah ya. Aksara co juga ada di bawah seperti ini wujudnya. Kemudian aksara ro, nah ini yang sama wujudnya dengan aksaranya. Kemudian aksara ko itu letaknya ada di bawah ya. Kaki belakang kita. Oke. Aksara do letak ada di bawah. Seperti ini wujudnya. Aksara to juga ada di bawah. Kemudian aksara so, nah ini letaknya ada di samping. Kemudian aksara wo seperti huruf C, tapi bedanya ada tanda di sini. Dan aksara lo kebalikan dari aksara ho, tetapi letaknya ada di bawah. Aksara po, nah ini dia, letaknya ada di samping, seperti aksara so, tetapi tidak ada tanda seperti ini ya, yang melungker-melungker ini. Aksara do itu letaknya ada di bawah, seperti huruf W. Aksara jo seperti huruf G. Aksara yo, nah ini yang sama wujudnya dengan aksaranya. Kemudian aksara nyo seperti ini. Wah, oke. Baris terakhir, aksara mo itu seperti huruf C tetapi modelnya seperti ini. Aksara go, nah ini juga yang sama dengan aksaranya, pasangannya. Kemudian aksara pasangan bo seperti ini. Pasangan to hampir sama seperti pasangan do, DHA, tetapi ada lubang di tengah. Dan aksara ngo ini juga sama dengan aksara. Sampai sejauh ini paham? Jelas? Oke. Nah, ini adalah 20 pasangan aksara Jawa. Minggu depan akan Pak Izkia lanjutkan lagi. Pak Izkia masuk dalam contoh kata dan kalimat penggunaan pasangan. Ya, jadi harapan Pak Izkia masih sama. Yang 20 aksara yang sudah kalian hafalkan jangan sampai lupa, jangan sampai hilang.
Kemudian ditambah lagi menghafalkan sandangan dan juga pasangan. Gitu ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Kita lanjut minggu depan masuk di dalam contoh kata dan kalimat penggunaan pasangan dan sandangan. Demikian bisa Pak Iskia sampaikan. Kurang lebihnya Pak Iskia mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu buat kalian.